Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rozalita Restuisata. Saya seorang guru yang mengajar di UPT SMP Negeri 2 Gunung Sagilan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan BIMTEK, Bimbingan Teknis Kepala Laboratorium UPI, gelombang ke-33. Kali ini saya mendapat tugas untuk membuat video tentang beberapa permainan sains. Nah, permainan sains ini tujuannya agar sains yang mungkin agak membosankan bagi siswa, mungkin siswa takut atau merasa susah pelajaran sains kalau kita melakukan permainan-permainan sains, apalagi saya mengajarnya masih belum tingkat atas ya, masih tingkat SMP. Mereka mungkin masih tertarik dengan permainan-permainan sains seperti ini. Yang pertama, kita akan melakukan praktikum permainan sains tentang telur ajaib. Bahan dan alatnya di sini ada 2 wadah. Di sini ada wadah berisi air, 1 wadah, 2 wadah. Di sini airnya sama. Di sini ada garam dan telur 2 buah. Nah, ini air biasa. Ini air, kita tambahkan garam. Masukkan garam. Kita aduk. Jadi di sini ada 2 larutan, 1 air biasa, 1 yang sudah ditambah dengan garam. Kita masukkan telur pertama ke dalam air biasa. Kita lihat posisi telurnya. Nah, kita lihat telurnya tenggelam di dalam air seperti ini. Nah, kemudian bagaimana wadah kedua yang airnya sudah ditambahkan garam? Masukkan telurnya. Nah, tadi telurnya pelan-pelan dari bawah kita masukkan dia ke atas seperti ini. Nah, dia akan mengapung di atas air. Nah, seperti ini. Lihat perbedaannya. 1 tenggelam, yang 1 mengapung di atas air. Nah, ini adalah permainan sains telur ajaib yang biasanya kalau telur dimasukkan ke dalam air dia pasti akan tenggelam. Kenapa kalau setelah ditambahkan garam telurnya akan mengapung? Nah, ini sesuai dengan hukum Archimedes yang mengatakan bahwa jika benda dicelupkan ke dalam cairan, benda akan memiliki gaya ke atas. Gaya ke atasnya tergantung dari massa jenis cairan tempat kita masukkan benda tersebut. Nah, di sini gelas pertama massa jenis air belum ditambah garam, yang biasa air biasa itu massa jenis telur lebih besar dari cairannya, sehingga telur akan tenggelam. Di gelas kedua, air biasa tadi telah kita tambahkan dengan garam sehingga massa jenis cairan atau airnya bertambah. Hal ini menyebabkan massa jenis cairan akan lebih besar dari massa jenis telur. Jadi massa jenis telur lebih kecil sehingga telur akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung dan dia mengapung. Karena massa jenisnya sekarang lebih kecil setelah ditambahkan garam. Nah, ini adalah permainan sains telur ajaib. Telurnya bisa mengapung di atas air. Sekarang kita masuk percobaan kedua. Kita singkirkan alat yang tadi. Sini. Nah, cukup sederhana permainan sains kita hari ini. Nah, tapi saya rasa cukup menarik ya bagi anak-anak. Nah, bahannya sebelum itu kasih minyak goreng sedikit saja. Nah, sini ada air biasa, wadah yang kecil, minyak, kita bisa kurangi airnya, ini minyak, dan di sini ada air biasa. Dia ada 4 wadah. Air biasa, minyak juga air biasa. Warna kuning
merah dan biru. Cara pertama untuk hujan pelangi. Jadi ini permainan sains hujan pelangi. Kita akan menciptakan hujan pelangi. Pertama kita masukkan dulu ke dalam wadah berisi air. Ini untuk pewarnanya, warna biru. Kita lihat. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, perlahan-lahan pewarnanya menyatu dengan air. Coba kita pewarna merah. Nah, warna merahnya juga begitu, pelan-pelan menyatu dengan air. Sekarang warna kuning. Nah, sekarang semua warna sudah menyatu dengan air. Berarti kalau pewarna kita masukkan ke dalam air, cairan warna tadi akan menyatu dengan air. Dia menyukai air. Nah, sekarang kita masukkan ke wadah yang berisi minyak. Seperti ini. Coba kita pewarna merah dulu. Kita teteskan sedikit demi sedikit. Seperti ini. 1. Nah, coba kita lihat di sini. Dia tidak menyatu dengan minyak, tapi membuat bencolan bulatan-bulatan seperti kita meneteskannya. Kita meneteskannya tadi kan seperti ini. Nah, jadi dia seperti itu menggumpal, tidak menyatu dengan minyak. Seperti ini. Coba pewarna birunya. Nah, warna birunya juga begitu. Tidak menyatu dengan minyaknya, membentuk bulatan-bulatan. Sekarang kuning. Sama ya. Nah, seperti polkadot warna-warni dia di situ, bulat-bulat. Kalau di air kan dia seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan minyak tadi ke dalam wadah berisi air. Sebentar. Nah, kita lihat tadi kan minyaknya masuk ke dasar air tapi pelan-pelan naik ke atas. Nah, ini karena masa jenis minyak berbeda dengan air. Sekarang kita masukkan yang tadi pewarna yang seperti bulatan-bulatan di minyak. Kita akan membuat hujan pelangi. Nah, coba kita lihat, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Masukkan pelan-pelan. Nah, di situ kita lihat. Nah, pelan-pelan pewarna yang tadi ada di minyak akan turun. Seperti itu. Nah, angsur-angsur dia ke bawah. Membentuk hujan pelangi. Seperti itu. Nah, jadi berangsur-angsur semua warna yang ada di minyak itu akan turun ke bawah. Menyatu dengan air. Kita lihat. Nah, seperti terjadi hujan pelangi. Yang lagi. Dia akan turun ke dasar air. Seperti itu. Nah, itu adalah permainan sains hujan pelangi. Nah, kenapa zat warna tadi tidak tetap berada di minyak tapi turun? Karena zat warnanya menyukai air. Massa jenisnya hampir sama dengan air. Sedangkan minyak massa jenisnya berbeda. Demikianlah permainan sains kita hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.